pemerintah daerah dan mewakili Pak Kapolres, Kasat Intel, dan mewakili Badan Tinggi, Badan Ramajina. Ini yang kita undang-undang pada pangkalan minyak tanah Selamanya Barat. Nah, karena itu dari hasil pertemuan ini diambil dua poin penting. Yang pertama, Pak Kasat tegak lurus menindak siapapun oknum pelaku yang bermain dalam soal minyak tanah bersubsidi. Yang kedua, kepada pangkalan kita sudah instruksikan. Contoh misalnya, kalau minyak itu masuk di pangkalan Jailolo, tidak boleh orang Saudi yang lain datang beli di pangkalan Jailolo. Pangkalan sudah disampaikan bahwa ketika mereka beli harus minta KTP-nya, dipastikan apakah mereka ini orang Jailolo atau bukan orang Jailolo. Kalau itu jatahnya pangkalan untuk orang Jailolo. Tujuannya apa ini? Sehingga masing-masing kecamatan tidak saling mengganggu kuota, supaya jangan terjadi kelangkaan minyak tanah di Jailolo. Misalnya kalau orang Jailolo punya jatah diganggu oleh orang yang bukan orang Jailolo, itu punya kecamatan. Jadi itu yang kesimpulan rapat yang terjadi. Jadi Pak Kasat menyatakan komitmen menindak oknum siapa saja di dalam, akan ditindak kalau ada yang bermain soal minyak tanah bersubsidi. Nah, kira-kira itu poin kesimpulan rapat. Begitu kan? Terus Pak Bupati, ya menjadi persoalannya seperti apa sampai hari ini minyak tanah di Halbar itu agak kesulitan Pak Bupati. Nah itu kan lihat tadi, dari kadang-kadang distribusi itu masuk ke daerah, ada juga terkendala pada soal armadanya yang sering mendistribusi bolak-balik. Nah sehingga misalnya bolak-balik, contoh misalnya pangkalan punya yang jelas sudah turun, sementara yang lain belum distribusi karena ini soal keterbatasan armada. Baru ketika mereka tahu yang punya pangkalan sudah masuk, katanya mereka serang rame-rame ke Jailolo. Nah hari ini kita sudah rapat menugaskan pemerintah KOP segera berkoordinasi dan mengatasi masalah seperti yang tadi sudah disampaikan, supaya jangan terjadi kelangkaan. Terus untuk Halmahera Barat itu kan dapat pasokan itu 525 ton Pak Bupati. Ya. Tetapi hitungan dan fakta lapangan yang kita dapat itu cuma 491 yang terdistribusi. Ya, jadi menjadi pertanyaannya 34 ton itu ada di mana Pak Bupati? Ya, ini tadi kan Pak Kasat sudah menyampaikan ke kita, karena ada oknum-oknum yang bermain. Dan beliau bilang setiap malam sudah 15 ton itu dibawa ke Weda. Yang menjadi pertanyaannya oknum-oknum itu siapa Pak Bupati? Ya itu tadi, ada juga oknum-oknum polisi, bisa ada oknum tentara. Nah bayangkan kalau satu malam 15 ton mereka distribusi ke Weda, itu satu bulan habis itu. Pak Bupati, oknum polisi dari Polres Halbar atau di mana? Pastilah di sini, tidak mungkin dari luar. Itu berapa banyak oknum anggota yang? Kita tidak tahu jumlahnya berapa orang, tetapi sudah komitmen dengan Pak Kasat menindak tegas oknum siapa saja yang bermain dalam soal distribusi minyak tanah bersubsidi di negara barat. Jadi kita sudah mengambil poin kesimpulan, insya Allah pertemuan hari ini ke depan tidak akan lagi terjadi. Begitu. Kira-kira kedapatan itu siapa yang akan diberikan? Bagaimana oknum yang memang kedapatan siapa yang? Kalau itu yang bermain di zona KOP, saya memberi sanksi. Kalau ada oknum polisi, ini tugasnya Pak Kasat, Pak Polres. Kalau ada oknum ini yang mewakili Badan Dim. Itu cara kita mengatasi. Pak Bupati, kita minta klarifikasi Pak Bupati soal isu yang beredar bahwa keluarga Pak Bupati juga terlibat dalam Tidak ada di situ kalau bisa tidak ada tidak ada. bisa diklarifikasi Pak Bupati? Dia klarifikasi tidak benar. Tidak ada. Jadi bagi saya, siapa saja yang menjadi pangkalan yang bertindak melaksanakan mekanisme dan aturannya. Begitu. Yang tidak taat pada mekanisme dicabut izinnya. Tadi Pak Bupati sampaikan bahwa oknum anggota yang bermainnya ini sudah kedapatan orangnya. Mungkin dari Pak Kasat sendiri, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Apakah harus ada tindak lanjut saat ini atau masih dipelajari lagi? Kalau persoalan itu kan persoalan kita limpahkan ke Propam. Nah, itu kan ketika kita berbicara ke Propam kan ada kode etik yang memang harus
ditindaklanjuti oleh bidang propam. Jadi Pak Kasat, sejauh ini kira-kira berapa orang yang sudah ditafsir untuk Saya belum bisa pastikan berapa orang, tetapi mungkin wartawan juga sudah paham ada oknum siapa yang berada di lapangan. Kan gitu. Wartawan juga di lapangan lihat, kami juga di lapangan lihat juga, dan ini bukan cuma oknum polisi, bukan oknum cuma TNI, Sperinda juga ada. Saya sudah juga. Banyak semua oknumnya itu, Tadi sudah tahu menurut saya. dan itu banyak. Oknum itu satu lingkaran, sehingga mereka bermain dalam satu lingkaran itu. Berarti ini kerjasama ya, karena Sprindak. Ya mungkin ada kemungkinan seperti itu. berarti berapa banyak ton yang kemudian lingkaran-lingkaran tadi untuk menyuplai keluar? Kalau mobil yang ke sesuai hasil pantauan di lapangan ya, kalau mobil yang ke Weda itu tiap malamnya itu sekitar 12 sampai dengan 15. Nah coba kita kalikan, kalau misalnya dia muat 5.500, berarti 7,5 ton tiap malam. Tapi kalau dia muat 1 ton, berarti 15 ton satu malam. Pak Kasat, praktek ini sudah lama dilakukan atau bukan baru? Dari hasil pantauan kami selama 6 bulan ini, ya ada beberapa hal yang kami temukan seperti itu. 6 bulan. Jadi kembali ke Bupati, dari penyampaian dari Pak Kasat, ada oknum Sperindak juga terlibat dalam permainan ini. Kira-kira langkah dan sikap dari Pak Bupati terkait oknum Sperindak yang Kalau saya tahu dan itu terbukti, saya copot, tidak ada urusan. Gitu. Oke. mungkin bisa bocoran dari Pak Kasat sendiri, oknum anggota Sperindak, oknum Sperindak yang terlibat. Itu ada pimpinan nanti kita lakukan di pimpinan. Terima kasih. Oke, begitu sudah. Oke. Silakan keluar. Pak, hanya di Bais pengurangan, di Haji Haji Abu juga ada pengurangan. Nah, data pengurangan itu dia masuk ke mana? Nah begini, Yang berapa ton itu? Jangan sampai ada pangkalan siluman, Pak. begini Bapak. Jadi kuota per bulan itu yang dikeluarkan oleh Pertamina itu kadang naik, kadang turun, dan kadang stagnan. Dan tidak ada pengurangan. Kalau misalnya sekarang dia berada di 525 ya, 525. Bisa saja di bulan depan dia bisa turun, pernah sampai turun sampai 515. Nah itu kita bikin penyesuaian, sehingga tadi yang misalnya satu pangkalan bisa dapat 19 ton, kita bikin penyesuaian karena pengurangan kuota setiap bulan itu yang tidak merata. Ya, misalnya kalau kuota tidak merata, kan ada info lagi mungkin dari Pertamina untuk hubungi atau Pak Aceh atau menghubungi yang terkait di sini. Mungkin bulan ini ada pengurangan. Itu info data. Nanti kalau data keterbukaan, Bapak. Iya, data setiap bulan itu dari Sudah cukup sudah, wartawan di luar sudah cukup sudah Bapak. Ini tadi kan sudah rapat dijelaskan semua. Jadi silakan wartawan di luar sudah. Batasi orang, Pak. Bukan begitu batasi, tapi ini kan sudah Bapak tidak beretikat terhadap pemerintah. Saya tidak bertiga. Cara penyampaian sudah beretikat. Kalian mana Pak? Masukkan interogasi kepala dinas yang kira ini. Apa? Tidak boleh. Jangan juga orang biasa. Wartawan itu pakai etika. Bapak tidak punya etika sama sekali. Tidak boleh. Boleh mau sama senang. Kamu harus ke sana. Stop. Masukkan interogasi kepala dinas yang kira tidak punya etika sama sekali. Tidak boleh. Boleh mau sama senang. Kamu harus ke sana. Stop.